Puji Tuhan, Shalom. Selamat sore, senang sekali bisa kembali berjumpa dengan jemaat Tuhan. Dan sebelum mendengarkan firman Tuhan, boleh toleh kanan kiri dan katakan, ojo turu lo ya. Ya, puji Tuhan, saya percaya sore hari ini mujizat masih terjadi. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Saya bersyukur kemanapun saya melangkah dan melayani selalu mujizat terjadi. Nanti saya akan saksikan apa yang terjadi pada pagi hari ini dan nanti sore ini juga kita akan melihat bersama-sama mujizat masih terjadi. Mari sama-sama kita belajar satu kebenaran firman Tuhan. Saya mencatat di sini, konsistensi mendatangkan mujizat. Konsistensi mendatangkan mujizat. Saya banyak menemukan orang, ya, saya bersyukur ada yang dapat kemurahan Tuhan, didoakan langsung sembuh. Ada yang sekian kali baru sembuh, dan ada juga yang tertunda mungkin 1 bulan kemudian baru sembuh. Nah, saya menyayangkan terkadang ada yang setelah doa enggak sembuh begitu, terus langsung, wah enggak usah doa lagi deh lah. Enggak bisa saudara. Untuk mengalami mujizat butuh namanya konsistensi. Saya mau tanya, kalau saudara sakit, umumnya ya, kalau ini kan supranatural, bukan natural ya, ini supranatural, berarti ada campur tangan Tuhan. Kalau saudara alamiah ke dokter terus sakit, saudara ke dokter lagi tidak? Oh iya, pasti. Tidak mungkin saudara ke dokter tidak sembuh terus saudara, ya sudahlah, saya diam aja. Enggak saudara. Begitu juga sama. Ketika mungkin, saya harus realistis, mungkin ada yang belum mengalami kesembuhan, tetaplah konsisten. Minggu depan bisa datang lagi, 2 minggu depan bisa datang lagi. Nah yang saya temukan kadang-kadang sekali datang, terus nggak ngalami, nggak datang lagi. Karena ya sudah berarti nggak sembuh loh. Bukan begitu. Di Alkitab ada nggak cerita tentang 2 kali baru sembuh? Ada. Mari sama-sama kita buka ayat kesukaan kita semua, ayat terakhir. Markus 8 ayat 22 sampai ke 26. Suatu kali Yesus dan murid-muridnya ke Betsaida. Di situ ada orang membawa kepada Yesus seorang buta dan mereka memohon kepadanya supaya Yesus menjamah dia. Dalam bahasa aslinya Yesus ingin untuk menyembuhkan, untuk disembuhkan oleh Yesus ya. Jadi supaya Yesus menyembuhkan orang itu. Ayat 23. Yesus memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar kampung, lalu ia meludah mata orang itu dan meletakkan tangannya atasnya. Saudara, ada tafsiran yang berkata bahwa ini butanya itu bukan buta yang ada mata. Tidak ada matanya saudara. Jadi sama Yesus dibuatkan mata yang baru. Maka dari itu saya percaya betul Tuhan bisa ganti organ kita menjadi organ yang baru. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Ya, kita masih percaya bahwa Tuhan bisa mengganti organ kita. Nah di sini ditambahkan mata yang baru saudara. Dan ketika Yesus meletakkan tangannya atas orang itu, bertanya, sudah bisa melihat? Sudah kelihatan enggak? Kita lihat ayat 24. Orang itu memandang ke depan lalu berkata, aku melihat orang, tapi mereka berjalan-jalan tetapi seperti pohon. Kalau bahasa sekarang ini apa namanya? Ngeblur saudara. Blur. Jadi matanya sudah dipasang, ngelihat tapi kok enggak fokus ya? Kok ngeblur ya? Satu kali kan? Apakah cukup di situ? Kita lihat yang selanjutnya ayat 25. Yesus meletakkan lagi tangannya pada mata orang itu. Maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sehingga ia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Ayat 26. Sesudah itu Yesus menyuruh dia pulang ke rumahnya dan berkata jangan masuk ke kampung. Nah Bapak Ibu Saudara, dalam pelayanan saya oleh perkenanan dan penyertaan Tuhan memang ada yang 2 kali, 3 kali, 4 kali. Ya ada. Kadang-kadang ada yang saya doakan gimana masih rasa sakit? Oh iya Pak masih agak sakit. Lanjut yang kedua. Oh iya Pak baru enak. Enggak apa-apa. Semua punya waktunya. Konsisten. Nah maka itu saya katakan untuk mengalami mujizat harus konsisten. Sekali misalnya kok masih belum ya. Enggak apa-apa. Tuhan punya waktunya untuk setiap kita. Tapi kalau langsung mengalami instan, ya bersyukur. Berarti perkenanan Tuhan dan kedaulatan Tuhan nyata buat saudara dan saya. Mari kita masuk ke kesaksian-kesaksian. Saya bersyukur terus terjadi kesaksian ya. Saudara,
Tadi pagi saudara, ya, saya mulai membangkitkan, mulai menolong saudara untuk saudara bisa ngalami sendiri walaupun saudara duduk saudara. Saudara nggak maju tapi saudara bisa ngalami kesembuhan. Yang percaya katakan amin. Tadi pagi di ibadah Raya 3 ada seorang bernama Pak Riki, bisa disiapkan video Pak Riki. Saya bertanya siapa yang mengalami kesembuhan? Pak Riki memiliki masalah dengan kelingkingnya saudara. Jadi kelingkingnya itu nekuk saudara. Tetapi saya berkata, Tuhan bisa sembuhkan, depan, belakang semua Tuhan bisa sembuhkan. Kita lihat sama-sama apa yang terjadi dengan kelingkingnya. Bagaimana? Kita lihat video Pak Riki, silakan ditayangkan. Silakan Pak, dengan siapa dan bagaimana? Nama saya Riki. Ya Pak Riki. Memang saya ada masalah di kelingking. Baik. Ini udah cukup lama. Ya. Saya imani, ya kan, dengan kebaktian pagi ini. Tiba-tiba kelingking saya tuh udah bisa ditekuk. Sebelumnya nggak bisa ditekuk Pak? Melengkung begini. Tapi sekarang Pak? Puji Tuhan, bagus. Bagus Pak? Iya, haleluya. Haleluya, kita boleh kasih tepuk tangan siapa yang menyembuhkan Pak? Tuhan Yesus Kristus. Boleh kamera agak zoom in, dibantu zoom in. Jadi sebelumnya itu kaku Pak ya? Iya kaku, nggak bisa ditekuk begini. Nggak bisa diberi, sekarang? Jadi, Kalau biasanya melengkung Pak ya? Iya. Nggak balik. Tapi sekarang Pak, lurus. Haleluya. Siapa yang menyembuhkan Pak? Kita boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Terima kasih Pak Riki. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Bangkitlah iman saudara. Saya percaya saudara pun bisa mengalami juga. Amin. Kita boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Duduk loh saudara. Saya percaya saudara pun yang duduk. Engkau datang dengan sakit. Firman belum selesai, engkau sudah sembuh. Yang percaya katakan amin. Hanya akan dialami buat yang percaya. Kalau nggak percaya nggak apa-apa saudara. Tidak ada untung rugi buat saya. Tetapi ketika saudara percaya, saudara akan mengalami. Mari kita nyanyi sebuah lagu ya. Kaulah Tuhan penyembuhku, Kau sembuhkan sakitku. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kaulah Tuhan penyembuhku. Sekali lagi, Kaulah Tuhan. Kaulah Tuhan, oh penyembuhku. Kau sembuhkan sakitku. Kau berfirman dan sembuhkanku. Engkau Tuhan penyembuhku. Haleluya. Saudara, salah satu kita mengalami mujizat, kita harus senang memuji menyembah nama Tuhan. Saudara boleh mengalami tubuh yang sakit, tetapi jangan mulut itu keluar kutuk. Tetapi biar mulut kita keluar dengan puji-pujian. Yang mau memuji Tuhan katakan amin. Yang mau menyembah Tuhan katakan amin. Karena kekuatan kita berasal dari firman. Ketika kita nyanyi itu firman Tuhan. Ada lagu berkata, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Saudara mau memuji Tuhan? Saudara gak mau mengutuk-ngutuk lagi? Kalau saudara sakit tetap mau berkata Tuhan Yesus baik? Amin saudara. Sekali lagi. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, karena saya hari ini banyak terlibat di pelayanan mujizat kesembuhan. Ya, BL boleh kembali, terima kasih. Musik boleh dihentikan. Saudara, karena hari ini saya terlibat di mujizat kesembuhan, maka saya juga punya tanggung jawab untuk mengedukasi tentang kesehatan.
Karena seringkali saya temukan orang-orang sakit karena gaya hidupnya. Nah kalau saudara sakit karena gaya hidup, maka saya juga perlu menguatkan untuk juga saudara merubah pola hidup saudara. Seringkali saudara kita harus sakit dulu baru rubah pola hidup kita. Contoh ya, misalnya saya percaya di sini nggak ada, saya cerita tempat lain ya. Misalnya ada orang perokok begitu ya, nunggu paru-parunya rusak, baru berhenti merokok kan begitu. Biasanya begitu saudara. Tapi mari kita rubah, jangan nunggu paru-paru rusak, tapi rokoknya berhenti. Nah ini contoh. Suka minum manis-manis misalnya, jangan nunggu diabetes dulu, tapi dirubah. Ya, minum jangan yang manis-manis, jangan yang suka gula-gula proses. Nah itu loh saudara. Karena saya banyak menemukan ketika saya melayani, sakitnya karena gaya hidup. Ya, suka kurang minum air putih, ginjalnya kena. Nah ketika ginjalnya kena, saya mau tanya, boleh nggak minum air putih? Loh, kebalikan. Jadi harusnya ginjal yang sehat itu air putih tercukupi, tapi karena air putihnya kurang, ginjalnya kena, nggak boleh minum air putih yang banyak, padahal ginjal butuh air. Loh, saudara paham maksud saya? Nangkep poin saya? Kita punya tanggung jawab untuk diri kita juga. Ya saya akan mendoakan, tapi saya juga perlu mengedukasi, karena banyak orang sakit, karena gaya hidup. Nggak pernah olahraga, di kamar terus, duduk terus, nggak bisa juga saudara. Maka saya perlu edukasi saudara, karena untuk mujizat kesembuhan, saudara juga harus ada satu tindakan, karena iman disertai dengan perbuatan. Ya, saudara mudah-mudahan apa yang saya katakan, saudara mulai. Saya bersyukur di sini ada Wilung ya. Saya pernah yang main gitar tadi namanya Wilung saudara ya. Dan ketika saya bikin video tentang minum gula, betul ya Wilung ya. Terus Wilung sampaikan ke Ibu Kristi, disampaikan bahwa puji Tuhan, saya hari ini sudah enggak minum gula-gula lagi loh. Berarti kan betul ya enggak minum gula-gula ya? Beneran. Puji Tuhan. Loh iya saudara. Kadang-kadang kita ini cuma nonton doang tapi enggak bertindak, itu loh yang jadi problem di situ. Tapi kita melangkah, yang mau melangkah sama-sama katakan amin. Saya tutup dengan video terakhir saudara. 2 video aja ya yang menguatkan saudara. Tadi pagi saya bersyukur saya berjumpa dengan seorang bernama Pak Andre saudara. Pak Andre Sompotan. Pak Andre Sompotan itu bulan lalu ada benjolan di punggungnya saudara. Ada benjolan. Dia sudah ke dokter, sekali lagi saya tidak anti dokter saudara. Kita tetap ada namanya ahli, ada namanya dokter. Dokter berkata, Pak ini harus dioperasi Pak, harus dirobek. Besar, saya waktu doakan saya ingat betul, nanti ada videonya bisa disiapkan Pak Andre ya. Itu ada benjolan, saya rasakan benjolannya saudara. Saya rasakan betul. Dan saudara tahu kalau mau operasi berapa biayanya? Mau tahu berapa saudara? 45 juta rupiah saudara, sampai 50 juta. Tapi saudara, apa yang terjadi? Ketika, ya saya percaya semua perkenanan Tuhan dan semua itu keajaiban Tuhan. Saya doakan saudara, seminggu kemudian benjolannya kempes, tidak kembali lagi, sudah sehat, sudah sembuh, gratis lagi dalam nama Yesus. Kita lihat sama-sama videonya. Pak Andre benjolan, saya kasih judul yang dioperasi oleh Tuhan Yesus. Kita sama-sama boleh lihat. Puji nama Tuhan, Shalom Jemaat Mega Church Bethania Setia Malang. Hari ini Minggu, tanggal 20 Oktober setelah ibadah Raya 3, saya berjumpa dengan seorang bapak bernama Pak Andri. Dan kita akan mendengar apa kesaksian mujizat kesembuhan yang telah dialaminya. Silakan Pak. Ya, Tuhan, saya mau berterima kasih kepada Tuhan Yesus sudah menyembuhkan benjolan di belakang saya yang dimana saya harus operasi, tapi setelah saya menghadiri ibadah Revival. Itu langsung dalam waktu paling lama seminggu itu udah hilang. Wow. Saya tidak perlu operasi lagi. Wow. Itu udah hilang semuanya. Jadi terima kasih. Hari ini benar-benar puncaknya, saya merasakan saya udah sembuh. Disembuhkan sama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Terima kasih Pak Andri. Nanti kita akan melihat video karena saya akan dikirim videonya bagaimana proses-prosesnya juga pada saat malam ketika doa itu kita masih percaya bahwa kita punya Tuhan Yesus, dokter sekali dokter, tabib sekali tabib. Dia bisa mengoperasi, dia bisa menyembuhkan kita. Dan tetap percaya, tetap setia, dan saya percaya sampai detik ini mujizat kesembuhan masih terjadi. Bersama Yesus pasti bisa, dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ini waktu saya mendoakan 4 September, saya betul rasakan ada benjolan di punggungnya saudara.
di belakang. Nah ini benjolannya saudara, cukup besar. Terus dikatakan harus operasi. Tapi apa yang terjadi? Hilang saudara, dan Tuhan Yesus yang mau operasi. Kita boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Jadi kalau hari ini ada saudara mungkin punya benjolan, tetap percaya bahwa dia sanggup saudara, dia mampu. Tetap saya sarankan saudara cek ke dokter, iya pasti. Tetapi kalau ada katakan mungkin ini harus dioperasi, ini harus begini dan sebagainya. Ya kembali ke saudara, mau dioperasi, monggo. Tapi kalau saudara percaya Tuhan Yesus sendiri bisa operasi, ya silakan juga. Kalau Bapak ini berkata, Pak saya waktu ngelihat harganya Pak, mikir. Saya percaya Pak masih punya Tuhan Yesus yang bisa operasi. Dan dia datang ke altar, dia minta didoakan, dan tadi pagi ketemu dia berkata, Pak ingat saya Pak. Yang mana saya? Waduh mohon maaf lupa. Loh yang benjol punggung saya Pak. Hilang Pak, saya gini kan, oh iya ya. Haleluya. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Jemaat Tuhan sama-sama katakan, sungguh ku percaya, haleluya, tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Haleluya. Saudara, saya siapkan beberapa video. Saya tergerak untuk tambah lagi satu video. Di tempat ini ada jemaat Tuhan namanya Ibu Ida yang punya Ikiniku dan Yukata yang ada di bawah saudara. Minggu lalu ada staf beliau yang hadir maju ke depan sakit batuk saudara. Saya ngomong waktu itu dia bilang saya batuk Pak. Saya doakan terus geblak saudara ya. Jadi rebah begitu ya. Terus saya terima masukan, ada yang WA saya, Pak tadi kelewatan yang baju hitam. Saya katakan oh enggak, itu sudah saya doakan tumbang berdiri lagi. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Mari kita lihat video batuk yang disembuhkan. Saya dapat kesaksian dari Ibu Ida dan saya percaya ini juga jadi berkat buat saudara dan saya. Batuk yang disembuhkan, boleh ditampilkan? Nah ini, minggu lalu saudara. Yesus sanggup memulihkan yang terluka. Nah ini boleh di-pause, dibantu pause. Saya bacakan ya, ini saya dapat dari Ibu Ida. Shalom Pastor Yoel, kemarin saya ajak staf Ikiniku ke ibadah mujizat ini minggu lalu. Dan dia mengalami mujizat, puji Tuhan. Dari hidung sampai tenggorokan terasa ada sumbatan. Dan sudah bersih, yang bersihkan Tuhan Yesus. Kita lihat chat dari, ya kita boleh kasih tepuk tangan. Kita lihat, boleh di play lagi. Ini chat dari stafnya Ibu Ida. Yesus sanggup memulihkan hidupku. Oke, boleh dibantu agak dipercepat. Nah, pause. Namanya Ibu Yeni, ditanya sama Bu Ida, sehat? Puji Tuhan sehat, C. Ya apa batuk? Ada. Batuk ini maksudnya batuk bukan kepala saudara ya, itu batuk saudara ya. Ada. Saya biasa tidur pakai bantal 3, sama agak duduk gitu, sekarang bantal 1 normal. Bisa nafas enak. Plong. Dan puji Tuhan, Tuhan menyembuhkan. Kita lanjut lagi. Yang dahsyat selanjutnya kita lihat. Boleh dibantu agak dipercepat bagian terakhir. Nah, pause. Kemarin waktu didoakan Pastor Yoel kan rebah, iya rebah. Biasanya leher saya sampai sakit karena tidur tak ganjel bantal 3. Rasanya kok kayak kemarin rasanya kok enteng. Terus tidur enak, damai, tenang. Terus apakah cerita sama mama? Iya cerita. Terus katanya, mama bilang, ero gitu melo. Kita kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Lampu boleh dinyalakan. Puji Tuhan.
Saya percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan dan bagi orang percaya. Yang percaya katakan amin. Saudara jangan hanya mendengar, tapi saudara harus mengalami. Saudara mungkin saudara sedang ada masalah, bukan hanya sakit penyakit. Mungkin ada masalah-masalah mungkin finansial. Mungkin ada masalah-masalah pekerjaan atau mungkin masalah keluarga. Saya mau katakan kita masih punya Tuhan Yesus yang bisa memulihkan. Kita masih punya Tuhan Yesus yang sanggup mengadakan mujizat. Kita boleh kasih tepuk tangan untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Saudara, saya bersyukur bahwa kita perlu hidup melekat dengan Tuhan. Dalam beberapa kesempatan saya berjumpa dengan pribadi lepas pribadi. Dan ketika, ya saya katakan ini bahasanya sih bahasa pendeta, bahasa hamba Tuhan. Ada impresi dalam hati saya percaya itu Roh Kudus. Dan ketika saya berkata kepada seseorang, misalnya saya berkata, ada masalah ini ya. Langsung air mata itu keluar saudara. Saya cuma berkata begini, mungkin saya nggak tahu apa yang saudara alami, tapi saya tahu saya punya Tuhan Yesus yang bisa menolong saudara dan saya. Sebab itu, lampu boleh dipadamkan, saya rindu kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kalau saudara ada yang hari ini mungkin sakit jasmani atau sakit rohani, atau apapun, nanti saya buka altar, saudara boleh maju saudara. Atau ada saudara selagi saudara duduk di tempat saudara, saudara sudah mengalami mujizat, nanti saudara juga boleh saksikan. Minggu lalu kita mendengar ada seorang anak muda, ada pemudi namanya Angela saudara. Dia juga ada benjolan di tenggorokan karena amandelnya bengkak saudara. Sampai sesak nafas, telan juga sakit. Saya berjalan melewati dia, saya berdoa buat yang lain. Lah kok Tuhan ada kemurahan buat dia. Benjolannya itu hilang saudara. Nanti saudara akan saksi, ya kita boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Nanti saudara akan lihat nanti di video pengumuman saudara, karena sudah tersedia, jadi saya tidak akan tayangkan saat ini. Mari kita datang ke hadirat Tuhan, musik boleh mengalun dengan lembut. Saudara, saya mau kita yang namanya spontaneous worship. Suatu penyembahan yang secara mengalir, Roh Kudus yang akan menuntun saudara dan saya. Saudara, mungkin saudara gak terbiasa nyembah Tuhan, bukan gak bisa ya, gak terbiasa. Saya sering lihat kalau kita nyanyi Jumat gini. Kita bukan lagi di bioskop saudara, kita bukan lagi nonton konser, tapi kita ini saling kerjasama nyembah Tuhan. Worship leader itu menolong saudara untuk memuji Tuhan. Saudara mesti belajar, saya akan telaten ngajarin saudara. Iya, karena kalau saudara punya kehidupan nyembah, saudara lemah, saudara itu langsung datang kepada Tuhan. Iya, sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab kau di sisiku. Katakan aku percaya, aku percaya. Berkat-Mu, mujizat-Mu, berkat-Mu atasku melimpah. Haleluya. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Katakan aku percaya. Aku percaya. Oh, berkat-Mu, mujizat-Mu, berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Saudara sambil pejamkan mata, alami Tuhan. Dia hadir di tengah-tengah kita, Dia berkenan atas setiap kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh rabasyidiki yaralaba kayaralabashana malam. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh
Allah turut bekerja, haleluya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar, dan tiada yang suka bila roh Allah, bila roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena roh Allah turut bekerja, haleluya. Tiada yang mustahil. Saya mengundang jemaat Tuhan boleh bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan. Sukar Bila roh Allah turut bekerja, oh, tiada yang mustahil bagi orang percaya. bagi orang percaya, Kiralah pasyadalah bakaralah, karena roh Allah turut bekerja bekerja di antara kita. Saudara sambil pejamkan mata, saudara boleh dengar suara saya. Saya masih percaya sampai detik ini mujizat kesembuhan masih terjadi. Orang di luar sana boleh bilang, itu rekayasa, itu karangan. Terserah. Sebab saya punya Tuhan yang bukan terserah. Saya punya Tuhan yang pasti bisa menyembuhkan saudara dan saya. Saya punya Tuhan kalau berjanji pasti digenapi. Dan namanya adalah Yesus Kristus Tuhan. Sebab saat ini saya percaya Dia sedang bekerja di antara saudara dan saya. Dia bekerja di antara orang-orang yang percaya. Sebelum saya buka altar, saya mau tanya dengan iman. Siapakah saudara yang selagi saudara duduk mendengar firman, saudara sudah mengalami kesembuhan? Saya percaya ada. Kalau ada, saudara boleh angkat tangan. Ada saudara? Saudara mengalami satu perubahan. Mungkin badan saudara datang sakit, ada bagian-bagian yang sakit, tiba-tiba saudara mengalami satu perubahan yang positif. Ada? Kalau ada boleh angkat tangan. Saya percaya kesaksian akan jadi berkat. Kesaksian akan menghancurkan kuasa iblis. Ada? Boleh angkat tangan? Saya percaya ada. Jangan malu-malu untuk bersaksi. Jangan malu-malu untuk bersaksi. Saya percaya ada. Ada yang mau angkat tangan? Silakan boleh. Sebelum saya altar call, saya percaya ada saudara. Silakan saudara. Gak usah tole-tole, kan itu diri saudara, bukan orang lain. Saya percaya ada. Saudara ngalami satu perubahan dalam tubuh saudara, boleh disaksikan progres sekecil apapun, itu progres saudara. Boleh? Ada yang mau angkat tangan? Silakan saudara. Atau ada yang angkat tangan? Silakan. Saya percaya ada saudara. Ada? Ada? Silakan saudara. Saudara bersaksi ini kekuatan untuk orang lain karena orang lain ada bersama dengan saudara, berarti Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Ada saudara boleh? Ada? Ya, nanti saya tunggu, pasti ada. Saudara pasti ada. Jangan ditahan ya. Kita kembali ke hadirat Tuhan. Sebentar saya akan buka altar. Saudara tetap berdoa, tetap berdoa. Saudara mungkin datang dengan keluarga, mendukung keluarganya, tetap berdoa, tetap perkatakan. Saudara, saya mau di ruangan ini tidak ada perkataan negatif. Yang ada hanya sembuh, sehat, mujizat. Sembuh, sehat, mujizat. Boleh alih-alih berkata, ini kemungkinan gak sembuh, ini kemungkinan gak bisa kembali normal. Tapi yang menciptakan kita Tuhan Yesus, Dia bisa menyembuhkan kita, Dia bisa membuat kita kembali normal.